kembali. Siap. Grab. Set tengah lengan, lencang kanan. Grab. Pada pagi hari ini ya kita akan melaksanakan pelajaran mendalam dengan materi sistem sensor. Ya, sudah siap semuanya? Ya, tidak dulu. Berdoa. Dimulai. Marilah kita berseru Indonesia. Ya semuanya. Baik, pada pagi hari ini sama pelajaran perawatan mesin ya dengan materi untuk perawatan mesin ya. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran ya, kita tadi sudah melakukan pembiasaan agar sehat ya. Kita sudah memulai aktivitas hari pagi. Kemudian sebelum memulai pembelajaran saya akan absen dulu ya. Kegiatan hari ini adalah kita belajar tentang mesin kompresor ya, dimana mesin kompresor itu apa? Mesin untuk menciptakan angin udara ya, yang mempunyai baik. Di dalam kompresor yang ada beberapa bagian ya. Yang pertama yang ini adalah mesin kompresor, kemudian di sini adalah sebagai dinamonya ya, atau karena ini menggunakan sistem listrikan, jadi sistem listriknya ada di sini. Jadi dia yang akan menggiringkan, menggerakkan mesin dengan menggunakan apa? Perputaran fan belt ya. Jadi ketika dinamo sudah dinyalakan, maka mesin akan bekerja ya. Setelah mesin bekerja ya, adanya kompresi ya, adanya tekanan dan menghasilkan udara,
maka udaranya itu akan mana udaranya akan digunakan ya. Nah, kalau tidak ada tabungnya ya, dan kompresornya hanya langsung digunakan, maka itu akan terjadi borosan ya. Ketika hanya mesin bekerja, anginnya disalurkan ya, tanpa adanya tabung kompresor ya, maka dia tidak bisa berlimpah. Maka fungsinya ada tabung kompresor adalah melimpah ya. Ya, kalau sudah cukup udaranya tampung, baru bisa kita ya. Di sini ada in-house dan ex-house ya. Jadi udara semua bisa dikumpulkan ke dalam tabung. Kemudian nanti di sini ada beberapa sisi ya, ex-house-nya nanti keluar untuk apa? Sirkulasi udara, memberikan tanda ya. Jadi kalau dipakai ini tetap untuk kita buka sesuai dengan tekanan yang diinginkan. Kemudian fungsi udara dari kompresor itu bermacam-macam. Bisa buka aja untuk membawa angin pada ban. Kemudian bisa untuk apa? Proses cat. Kemudian buat apa lagi? Untuk kipas-kipas. Ada lagi? Untuk membersihkan ya, membersihkan olahraga yang sering dicontoh oleh ya, kalau kita menggunakan tekanan. Bahkan kalau ketika kita habis mencuci kendaraan ya, itu juga bisa untuk membersihkan sisa-sisa air yang ada di lima gitu ya. Setelah kita memahami fungsi dan cara kerja dari kompresor ya, maka di materi pembelajaran kita adalah kita harus bisa memahami bagaimana cara merawat mesin kompresor ya. Kemudian bagaimana caranya, nah, di situ sudah ada di petunjuk apa konsumsi kalian, apa saja yang perlu kalian lakukan ya, apa saja yang perlu kalian pahami dan apa saja yang perlu kalian lakukan ya. Adalah itu ya, urutan dari proses kegiatannya ya. Kalau mesti urut supaya tidak terjadi masalah ya. Kemudian dari proses persiapan alat ya, kemudian gunakan alat sesuai dengan fungsinya ya, lakukan pembongkaran dengan baik dan bijak, kemudian pasang dan rapikan lagi, jangan lupa kebersihan ya. Jelas kompresor ya, tujuannya apa? Supaya kalian tahu fungsinya ya, namanya ya. Tapi setelah dibongkar pasang, kalian akan tahu di mana letak apabila mesin mengalami gangguan. Perawatan itu tidak dibersihkan ya, tapi kita harus tahu bagian mana yang nanti akan memiliki masalah gitu ya. Jelas? Bisa dimengerti ya? Oh bisa ya, silakan di praktekkan, bisa dicoba beberapa kelompok dulu ya, sebelum sampai tahap pembongkaran satu persatu siswa ya, supaya kalian paham dulu di dalam kelompok, nanti bisa kita diskusikan ya, apa yang bisa kalian pahami, apa yang bisa kalian sebutkan ya, dan apa yang belum kalian pahami gitu ya. Jelas? Natanya kadang-kadang kita mana ya? Hah? Natanya kadang-kadang. Mana lagi ya? Nata mana?
Terus ini. Kami dari kelompok 1, nama saya Arisa Rafiarsa. Saya Winata Mariano. Saya Atika Dwinitasari. Saya Atika Dwinitasari. Di sini kami akan menyebutkan bagian-bagian yang kelompok kami temui setelah membongkar dan memasang komponen-komponen kompresor. Yaitu bagian-bagian yang kelompok kami temui adalah satu, yaitu piston atau shaver. Yang kedua yaitu cover. Yang ketiga adalah blok kompresor. Yang keempat adalah kompresor udara. Yang kelima adalah kop kompresor. Yang keenam adalah neck gear. Yang ketujuh flat plate kompresor angin. Yang kedelapan stang shaker. Yang kesembilan truk as stang shaker. Oh iya. Itu saja yang kelompok kami temui di dalam kelompoknya. Kelompok kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Yang akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruhnya sambil lari. Siap, break. Setengah lengan, lencang kanan, break. Jaga, break. Istirahat di tempat, break. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pembelajaran perawatan mesin kompresor telah selesai pada hari ini. Ya, setelah tadi saya sudah menjelaskan semua tentang mesin kompresor, baik kaitan dengan mesinnya dan perawatannya. Sudah paham semua ya? Baik, kalau sudah berarti sudah dapat disimpulkan ya kegiatan pada hari ini. Silakan sampaikan semuanya. Kesimpulannya yaitu kita jadi bisa tahu apa fungsi mesin kompresor dan bagian komponen kompresor serta perawatan mesin kompresor. Ini kita coba kesimpulannya. Baik ya, jadi sudah dapat menyimpulkan hal-hal yang penting. Pertama adalah fungsi dari kompresor, kemudian komponen atau bagian-bagian di dalam mesin kompresor. Kemudian kita jadi tahu tentang cara perawatan mesin kompresor. Oke, paham semuanya ya? Baik, kalau sudah paham, nanti kita akhiri kegiatan pada hari ini dengan doa bersama. Doa dimulai. Doa selesai. Siap, break. Tanpa penghormatan umum, bubar barisan, jalan.